Apakah Anda percaya itu? Ini adalah waktu ketika mutan berada di ambang kepunahan. Di dunia masa depan, manusia telah menciptakan sejenis robot yang disebut Senslow. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, jenis robot tersebut hampir membantai semua mutan di dunia. Dan bersama dengan X-Men melakukan perang khusus, tetapi pada akhirnya tetap sia-sia. Monster-monster ini tidak hanya dapat meniru kemampuan lawan mereka, tetapi juga dapat mengubah bentuk mereka sesuka hati. Mereka adalah musuh mutan. Di bawah penindasan kekuatan besar ini, X-Men telah menderita berkali-kali. Jadi tahukah Anda bagaimana manusia menciptakan Senslow ini? Dan mengapa mereka membantai semua mutan? Semuanya harus dari 50 tahun yang lalu. Saat itu, ada seorang ilmuwan bernama Tracker yang menemukan keberadaan mutan. Setelah itu, dia menjadi gila dan menangkap mutan untuk digunakan sebagai subjek uji untuk menciptakan Senslow asli. Untuk membalaskan dendam rekan senegaranya, Mystique menyelinap ke Gedung Putih dan menembak mati Tracker. Awalnya berpikir bahwa rencana Senslow akan berakhir di sini. Namun tiba-tiba, dia menjadi senjata pendorong untuk rencana Senslow. Manusia menggunakan DNA Mystique untuk membuat Senslow terakhir hanya dalam 5 menit. Hanya dalam setengah tahun, itu membawa bencana bagi para mutan. Untuk benar-benar menghancurkan Senslow, ubah kejadian di mana mutan dihancurkan. The Creative Agency. Yang mengirimkan manusia serigala dengan kekuatan penyembuhan diri sendiri ke 50 tahun yang lalu untuk menghentikan upaya pembunuhan Mystique. Untuk menghentikan rencana Senslow, bahkan saat masih dalam masa inkubasi. Bangun lagi, Logan telah berhasil kembali ke masa lalu. Melihat pemandangan ini, mungkin ada perang sengit tadi malam yang menewaskan miliaran nyawa. Saat pria ini hendak pergi dari tempat tidur, beberapa pria tiba-tiba bergegas masuk. Dari kelihatannya, mereka mungkin mencoba datang dan membuat masalah. Meskipun Logan belum ditingkatkan, kemampuan penyembuhan dirinya tetap tidak berubah. Setelah menghadapi rentetan peluru, dia dengan pukulannya mengalahkan para penyerang yang baru saja masuk. Kemudian dia pergi ke Akademi X untuk mencari Profesor X tahun itu. Garis waktu saat ini adalah beberapa tahun setelah pertempuran pertama X-Men. Saat ini, Profesor X berada di hari-hari tergelap dalam hidupnya. Dia tidak hanya kehilangan Magneto, Mystique tetapi juga kakinya sendiri. Bahkan para siswa Akademi X dipaksa untuk bergabung dengan tentara. Jadi dia hidup sembarangan dan tidak peduli dengan kehidupan. Untuk menghidupkan kembali Profesor X, Hank menciptakan serum. Serum ini dapat memulihkan tulang belakang Profesor X dalam waktu sementara. Namun efek samping utamanya adalah menekan kekuatan supernya. Logan menyatakan bahwa dia berasal dari dunia masa depan 50 tahun dari sekarang dan menyatakan tujuannya datang ke sini. Meskipun Profesor X tidak mempedulikan apapun selain miliknya sendiri. Tetapi memikirkan hal ini berkaitan dengan keberadaan mutan, dia akhirnya setuju dengan manusia serigala. Untuk menghentikan Mystique, mereka membutuhkan bantuan satu orang, yaitu Magneto. Saat ini Magneto terkunci di lantai 100 dari Pentagon. Untuk menyelamatkan Magneto, Logan mencari pria berambut perak yang baru saja berteman dengannya. Orang yang suka main pingpong sendirian ini adalah Quicksilver, mutan tercepat di jagat Marvel. Misi mereka sekarang adalah Quicksilver masuk ke Pentagon untuk menyelamatkan Magneto. Kemudian di Pentagon, seorang penjaga membawa beras Magneto, tiba-tiba angin aneh meniup topinya. Detik berikutnya penjaga naas itu terbungkus sebagai mumi. Dan Quicksilver juga menyamar sebagai dia, berhasil menyelinap ke dalam sel. Dia memberikan Magneto selembar kertas, mengingatkan Magneto untuk berhati-hati dengan kaca di atap. Kemudian dia mengulurkan tangannya, menggunakan kekuatan super. Magneto memberitahu Quicksilver, dalam 3 detik akan ada 20 penjaga di pintu belakang yang menembaki mereka. Tapi Quicksilver mengatakan tidak apa-apa, itu sangat mudah. Setelah tercengang beberapa saat, Magneto hampir muntah. Ketika dia melihat ke belakang, Quicksilver telah mengganti pakaiannya. Kemudian terjadilah dialog yang sangat spesial antara keduanya. Ibuku dulu mengenal seseorang yang tahu cara memanipulasi logam.
Menunggu lift terbuka, melihat teman lamanya, Profesor X tidak mengatakan apa-apa selain langsung memukul wajah temannya. Sementara keduanya meninjau cerita lama, sekelompok penjaga bergegas masuk dan mengepung mereka. Magneto hendak menerobos pengepungan tetapi Quicksilver di sisinya tidak memberinya kesempatan untuk pamer. Karena segala sesuatu di sekitar matanya sepertinya berhenti bergerak. Hanya dalam 0,01 detik, Quicksilver tidak hanya mencicipi sup di dalam panci, tetapi juga menjatuhkan topi penjaga. Dia bahkan bisa bercanda dengan semua sipir penjaga. Ubah mereka menjadi berbagai pose aneh yang dia suka. Selesai, dia tidak lupa membantu orang-orang menghindari semua peluru. Setelah mereka keluar, mereka naik pesawat dan terbang ke Paris. Dan sekarang di Paris, Tracker menunjukkan kepada pejabat tinggi senjata yang dia miliki. Apa yang dia pegang di tangannya dapat secara akurat menentukan gen mutan. Tak disangka, saat ia menekan saklar, lampu sein tiba-tiba menyala. Dia perlahan bergerak di depan sang jenderal, lampu sinyal menyala semua. Apa itu? Lelucon apa itu? Benda ini pasti rusak. Hal yang saya temukan tidak bisa disalahkan. Melihat hampir tidak mungkin untuk bersembunyi lagi, Mystique mengungkapkan dirinya, mengalahkan semua keamanan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengarahkan pistolnya langsung ke Tracker. Pada saat ini, kelompok Profesor X telah mengejar. Mystique terganggu ketika Stryker mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Magneto bergegas membantu. Melihat Tracker muda tergeletak di tanah, Logan tiba-tiba jatuh ke dalam ingatan yang menyakitkan. Tapi tiba-tiba, Magneto, untuk menghilangkan konsekuensinya, mengambil pistol untuk memutuskan penyelesaian Mystique. Di bawah perlindungan hak, Mystique mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jendela. Magneto segera mengendalikan peluru dan menembak kaki tengah Mystique. Kemudian Mystique berubah menjadi pejalan kaki tetapi masih tidak bisa lepas dari mata tajam Magneto. Pada saat bahaya, Hank bergegas menerkam Mystique. Mystique juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Meskipun tindakan ini mencegah Mystique ditangkap, itu juga pertama kalinya mutan muncul di depan umum. Ini menyebabkan krisis nasional. Setelah menyaksikan teror mutan, Presiden memutuskan untuk menyetujui rencana Senslow Tracker. Pada saat yang sama, dia juga menyelenggarakan pameran untuk para Senslow. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini didengar oleh Magneto. Dia kemudian menyelinap ke kereta Senslow, mengintegrasikan lebih banyak trek ke dalam tubuh gerombolan Senslow. Dengan cara ini Magneto dapat dengan mudah mengontrol Senslow. Di sisi ini, Profesor X karena segalanya, aktif menyerah suntik serum. Setelah kekuatan supernya pulih, dia menggunakan gelombang otak yang kuat untuk berhasil mengendalikan Mystique. Setelah beberapa saat menasihati, Mystique, meskipun masih bertekad untuk membunuh Tracker. Tapi Profesor X melihat stasiun berikutnya sebagai Washington. Pada saat yang sama, Magneto sekali lagi menyerang Pentagon. Dia ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Magneto memegang 2 peluru langsung ke Pentagon. Hanya dengan satu tangan, dia menyelesaikan penjagaan dalam hitungan detik. Kemudian angkat tangan, pintu besi setebal 5 meter telah terbuka secara otomatis. Sama seperti itu, dia mengambil kembali helmet anti-gelombang otaknya. Sepertinya kali ini, Magneto ingin mengendalikan situasi. Di sisi ini, 3 Profesor X dengan lancar memasuki aula. Dan manusia serigala tidak mengaktifkan bel pintu keamanan. Itu membuatnya diam-diam bahagia. Guru X kemudian menggunakan kekuatan supernya untuk mencari Mystique di antara kerumunan. Pada titik ini Presiden naik ke podium untuk memperkenalkan dirinya dan asal-usul Senslow kepada orang banyak, yang dibuat oleh Tracker. Dan sekarang Mystique telah berubah menjadi pejabat tinggi yang berjalan menuju Tracker. Dia membidik kesempatan yang tepat, begitu dia mengeluarkan senjatanya, Profesor X mengendalikan otaknya. Saat keduanya sedang dalam tarik ulur, Magneto berjalan ke tengah lapangan sepak bola. Hanya melihatnya merentangkan tangannya, seluruh lapangan sepak bola tiba-tiba retak.
Pada saat yang sama Magneto mengaktifkan Senslow. Dia mengendalikan mereka untuk perlahan-lahan terbang untuk menyerang tanpa pandang bulu semua orang yang hadir di tempat kejadian. Melihat itu, para pejabat bergegas untuk melindungi presiden ke dalam benteng bawah tanah. Sekarang di dunia masa depan 50 tahun kemudian, Senslow meluncurkan serangan terakhir mereka dengan X-Men. Meskipun mereka mencoba yang terbaik tetapi pada akhirnya mereka masih gagal di tangan musuh. Storm, Bishop, Colossus, dan Van Poppe mati satu demi satu. Tubuh Maguro dengan luka serius hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya, menggunakan semua balok logamnya, untuk memanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk Profesor X. Dan sekarang, 50 tahun yang lalu, Magneto menggunakan seluruh lapangan sepak bola untuk mengelilingi gedung putih. Dia kemudian mendarat di tanah, meninggalkan 4 Senslow untuk dipantau. Pada saat ini, seorang Senslow menemukan manusia serigala dan Hank. Tapi manusia serigala belum memiliki cakar. Pada saat ini, Hank bergegas memeluk Senslow. Dia ingin manusia serigala menghentikan Magneto, dan dia akan tinggal dan menahan mereka. Awalnya berpikir bahwa, tanpa cakar baja, manusia serigala bisa mengalahkan Magneto. Tanpa diduga, dia terlempar oleh batu di belakangnya, hingga pingsan. Sedetik kemudian, Magneto mengendalikan batang baja untuk menembusnya. Seluruh tubuh manusia serigala dipenuhi dengan pelat baja yang diangkat Magneto ke langit. Magneto kemudian melemparkannya ke danau sejauh 1000 meter. Selanjutnya, Magneto mengulurkan tangannya dan menarik seluruh benteng ke udara. Kemudian mengulurkan tangannya untuk merobek pintu benteng, dan kemudian mengecam kejahatan orang-orang di depan media. Pada saat yang sama bertanya kepada mereka mengapa mereka harus membunuh mutan. Sekarang Magneto ingin membunuh presiden untuk memberitahu semua orang bahwa mutan adalah penguasa dunia. Pada saat bahaya, Mystique yang menjadi presiden menembakkan peluru di leher Magneto. Magneto segera jatuh ke tanah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Kemudian dia berbalik untuk membunuh Tracker tetapi dikendalikan oleh Profesor X. Profesor X mengatakan kepadanya bahwa keberadaan mutan ada di tangannya. Jika dia membunuhnya hari ini, nasib mutan tidak akan berubah di masa depan. Dan sekarang di dunia masa depan, kelompok Senslow menerobos garis pertahanan terakhir. Pada saat yang paling penting, Mystique akhirnya dibujuk oleh Profesor X untuk melepaskan pistol di tangannya. Dan di dunia masa depan, orang-orang Profesor X juga menghilang. Mungkin sejarah 50 tahun kemudian telah berhasil dikoreksi oleh mereka. Tapi Magneto bertahan dengan pendapatnya, akhirnya berpisah dengan Profesor X. Di akhir film, manusia serigala bangun dari komanya dan menemukan bahwa dia telah kembali ke Akademi X. Tapi membuatnya ragu adalah rekan-rekannya yang hilang, sekarang dibangkitkan dan berdiri di depannya. Bahkan orang yang dia rindukan siang dan malam telah hidup kembali. Namun sayang dengan kepulangannya, ada juga Siklop. Kebahagiaan ini benar-benar datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Lalu Profesor X membaca ingatan manusia serigala, akhirnya dia mengingat semua yang terjadi. Selamat pulang. Meskipun manusia serigala berhasil mengubah masa depan, dia tetap tidak bisa mengubah takdirnya sendiri yang telah berubah. Karena di masa lalu dia tenggelam ke dasar danau dan akhirnya diselamatkan. Dan orang yang menyelamatkannya adalah Kolonel Stryker muda. Film hari ini berakhir di sini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channelnya.